Okah tanal barakatal ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ta'allum wa ta'lim, tadhkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassu bi kitabillahi sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Wa rawa Abu Musa wa rawa ban ngriwayatake Abu Musa basra Abu Musa Abdullah bin Qais rabana Abdullah bin Qais. Qala atabu basir Abdullah bin Qais dia katabu sama lana Rasulullah SAW nyebutaki asmah atau ngasmanin lana maring kaulah saja Rasulullah basir Rasulullah SAW nafsahu daka abang Rasul asma'an daka banyak-banyak asmah minha panika tetap setengah dari ya asma minha panika tetap setengah dari ya asma ma tining asma hafizna apal pasal kaulah saja hafizna apal pasal kaulah saja faqala maka atabu pasal nabi faqala maka atabu pasal nabi ana dia katabu ana tining kaulah Muhammadun panika Muhammad wa ana tining kaulah Ahmad panika Ahmad wal muqaffi ban muqaffi wa nabiyyut taubah ban nabi taubah wa nabiyyur rahmah ban nabi rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi Abu Musa wa fi riwayatin panika tetap dalam situng riwayat tining jabu wa nabiyul malhamati ban nabina al malhamah wa hiya tining al malhamah al maktalatu panika peperangan sahihun tining panika tining kadin hadis sahihun panika hadis sahih tining kadin hadis panika hadis sahih rawahu ngriwayatake huda ka hadis Muslimun pasera Imam Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Abu Musa yakni Abdullah bin Qais, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan nama-nama beliau di hadapan para sahabat. Sebagian ada yang dihafal oleh para sahabat. Jadi sahabat dulu itu mengandalkan hafalan. Memang cerdas-cerdas orang-orang Arab itu mengandalkan hafalan. Jadi bukan ditulis karena memang ada larangan dulu dari Rasulullah, la taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian menulis dariku yang selain Al-Quran. Jadi yang boleh menulis itu yang boleh ditulis itu hanya Al-Quran saja. Sedangkan hadisnya Rasulullah dulu tidak dikodifikasikan, tidak ditulis, memang karena ada larangan dari Rasulullah. Mengapa Rasulullah melarang? Karena khawatir tulisan hadis itu bercampur dengan tulisan Al-Quran. Akhirnya orang-orang tidak bisa membedakan mana yang hadis, mana yang Al-Quran. Itu kekhawatiran Rasulullah dulu. Kecuali sebagian sahabat yang hafalannya tidak sama seperti sahabat yang lain, mungkin agak lemah hafalannya. Akhirnya ada yang meminta izin untuk menulis hadisnya Rasulullah. Seperti sahabat yang namanya Abu Shaykh. Sahabat Abu Shaykh ini diizini oleh Rasulullah untuk menulis hadisnya Rasulullah. Nah, sedangkan yang lain ini semuanya mengandalkan hafalan-hafalan mereka. Dalam ilmu hadis disebut dengan dobat. Abu Shaykh ini disebut dengan dobtul kitab karena dobat hafalannya menggunakan kitab atau tulisan. Sedangkan yang lainnya adalah dobtus sodr karena hafalannya memang bukan mengacu kepada tulisan, yang murni kepada kuatnya hafalan.
Itu. Jadi di sini sebagian yang dihafal oleh Abu Musa Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari, dia mengatakan Ana Muhammad, Rasulullah SAW bersabda, Ana Muhammad, aku ini Muhammad, wa ana Ahmad, juga nama beliau Ahmad, ini sudah saya terangkan sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahan wal muqaffi. Muqaffi. Muqaffi ini artinya yang mengikuti. Apa disebut mengikuti? Jadi Nabi Muhammad itu maksudnya mengikuti jejak langkah nabi-nabi terdahulu, maka tidak ada nabi setelahnya Nabi Muhammad. Sesuai dengan firman-Nya Allah SWT, fabihudahu muqtadih. Itu. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti hudahum, mengikuti petunjuknya atau jejak langkahnya para nabi, para utusan terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Maka beliau disebut dengan al-muqaffi, yakni yang mengikuti utusan-utusan terdahulu karena membawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti syariatnya sama dengan syariatnya nabi-nabi terdahulu, tetap tidak sama. Karena dalam Al-Quran disebutkan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap salah satu dari kalian, yakni para utusan, diberikan oleh Allah SWT syir'atan wa minhaja, diberikan syariat yang berbeda dan metodologi yang berbeda. Meskipun tujuannya sama, semuanya mengajak kepada Allah SWT, tapi syariat-syariatnya itu berbeda. Misal contoh, dulu di zamannya Nabi Musa, kalau ada perkara terkena najis maka harus dipotong. Misal baju terkena najis, maka tidak ada istilah menyucikan dulu pakai air, disucikan pakai air, tidak. Tapi harus dipotong karena tidak bisa disucikan kalau terkena najis pakaiannya atau barangnya ada yang terkena najis, maka harus dipotong. Itu dulu. Dulu kalau ada yang murtad, ya, ada yang murtad lalu mau masuk ke agama Islam lagi di zamannya Nabi Musa, yakni Islam Musawi, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalau ada orang murtad lalu mau masuk lagi, maka mereka harus bunuh diri terlebih dahulu. Jadi penebusan dosanya, taubatnya itu dengan cara bunuh diri. Maka perintahnya Allah SWT dalam lewat Nabi Musa dalam Al-Quran itu, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, kalian hendaknya kembali kepada Allah SWT setelah menyembah patung anaknya sapi itu, kembali taubat kepada Allah SWT, faqtulu anfusakum, lalu kalian bunuh diri kalian sendiri. Jadi diperintahkan memang untuk bunuh diri, harus berkorban. Kalau ada orang yang berani murtad, ada orang yang berani murtad mau masuk lagi ke agamanya Nabi Musa. Jadi lebih keras dulu. Semua syariat itu disesuaikan dengan umatnya. Kalau umatnya keras-keras seperti Bani Israel, maka nabinya pun terkenal keras, syariatnya pun lebih keras juga gitu. Banyak lagi syariat-syariat yang berbeda-beda. Dulu di zamannya Nabi Adam misalkan. Dulu kalau ada orang zakat, putra-putra Nabi Adam itu kalau zakat itu kelihatan. Jadi ada api yang turun dari langit menghanguskan atau menghabiskan zakatnya itu. Itu berarti diterima itu. Kalau tidak ada api yang menghanguskannya, berarti zakatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, jadi itu yang memicu pertengkaran. Salah satu alasan yang menjadi pemicu pertengkarannya antara Qabil dan Habil dulu seperti itu. Karena yang walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima salah satu dari zakatnya. Jadi beda-beda syariat itu dari dulu. Maka maksudnya Nabi Muhammad itu ikut kepada jejak langkahnya nabi-nabi terdahulu bukan dari segi syariatnya, tapi dari segi beliau juga membawa utusan sebagai utusan risalah, membawa tujuan misi dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Sama tujuannya itu. Wa nabiyut taubah, dan Nabi Muhammad juga dijuluki dengan Nabiyut Taubah. Nabiyut Taubah ini banyak alasannya ya. Salah satunya yang paling populer adalah karena Nabi Muhammad itu banyak bertaubatnya. Tawwab sifatnya Nabi Muhammad itu.
banyak bertaubatnya. Maka disebut dengan Nabiyut Taubah. Nabi Muhammad mengatakan, "Inni astaghfirullah fil yaum sab'ina aw mi'ata marrah." Aku setiap hari itu meminta ampunan kepada Allah SWT 70 sampai 100 kali. Nah, ini sekelas Nabi Muhammad, padahal beliau waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya andaikan Nabi melakukan dosa pun pasti diampuni oleh Allah SWT. Tapi tetap Nabi Muhammad beristighfar 70 kali sampai 100 kali. Tujuannya apa? Demi agar lebih dekat terus naik derajatnya kepada Allah di sisi Allah SWT. Itu tujuan yang pertama. Bukan untuk minta ampunan dosanya, karena Nabi Muhammad maksum, terjaga dari melakukan dosa. Kemudian yang nomor 2 alasannya agar menjadi panutan, agar diikuti oleh umatnya. Jadi minimal umatnya itu minimal bisa istighfar sama seperti Nabi 70 100 kali, 70 sampai 100 kali itu minimal gitu. Itu masuk sedikit. Nah, itu sekelas Rasulullah. Dalam satu hadis, jadi disebutkan Rasulullah itu tidak hanya beristighfar, minta ampunan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk umatnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'uli, ya Rasulullah, doakan saya." Kata Sayyidah Aisyah, "Doakan saya, Rasulullah." Maka Rasulullah mendoakan Sayyidah Aisyah, "Allahumma fir li Aisyah ma zahara minha wa ma batan, ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampuni dosa-dosanya Aisyah, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya. Lalu Sayyidah Aisyah senangnya minta ampun karena didoakan oleh Rasulullah. Senang Sayyidah Aisyah sampai Sayyidah Aisyah itu jatuh karena saking senangnya, saking gembiranya, loncat-loncat Sayyidah Aisyah itu. Akhirnya Rasulullah nanya ke Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, Aisyurruki du'ai?" Ya Aisyah, apakah kamu merasa senang karena didoakan seperti tadi itu? Kata Rasulullah, wa ma mali la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, saya sangat senang. Bagaimana tidak saya senang, bagaimana saya tidak senang dengan doanya Rasulullah tadi itu, karena minta diampuni dosa-dosanya semua, dosa-dosanya Sayyidah Aisyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saking senang betul Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, doa tadi itu hakada da'wati li ummati ba'da kulli shalah. Begitu itu juga adalah doaku setiap selesai sholat untuk umat-umatku. Jadi untuk umat-umatnya Rasulullah itu doanya sama. Setiap sholat Rasulullah itu yang dipikirkan umatnya, yang didoakan adalah umatnya. Ini mumpung Rabiul Awal sekarang ini banyak kita membaca salawat, membalas jasanya Rasulullah SAW. Meskipun aslinya kita tidak mungkin bisa membalas semua jasanya Rasulullah, tapi minimal kita bisa memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Itulah Nabi disebut dengan Nabiyut Taubah, karena memang selalu bertaubat kembali kepada Allah SWT. Dalam suatu saat pernah diceritakan juga, Sayyidah Aisyah ini sedang tidur bersama Rasulullah. Akhirnya malam-malam Rasulullah itu bangun. Rasulullah bangun. Ternyata sholat Rasulullah itu. Sholat, Masya Allah, sholatnya Rasulullah itu beberapa hari beliau istiqomah sholat lama betul. Kalau sholat malam itu. Sampai dalam syairan itu disebutkan anistakat qadamahu durrami warami. Ya, dalam burda itu. Jadi kakinya Rasulullah itu sampai bengkak. Akhirnya beliau bengkak satu kakinya. Apakah selesai sholatnya? Tidak. Rasulullah tetap meskipun satu kakinya bengkak, tetap beliau sholat. Kaki dua-duanya bengkak, tetap beliau sholat. Akhirnya sampai nangis Rasulullah itu, yang taubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah setelah sholat itu, yang lama itu nangis Rasulullah. Ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau ini kok banyak minta ampunan kepada Allah SWT? Sholatnya kok sampai seperti ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal dosa-dosamu ya Allah, ya Rasulullah, itu sudah diampuni semuanya. Andaikan kau punya dosa pun pasti diampuni oleh Allah SWT. Kenapa kok sampai seperti ini, kau sampai nangis itu dan seterusnya. Maka jawabannya
Rasulullah, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Itu Masya Allah ibadahnya Rasulullah, padahal sudah diampuni dosa-dosanya. Beda dengan kita ini, dosanya banyak, tidak mau ibadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memperbanyak ibadah, padahal dosanya banyak kita ini. Nabiur Rahmah, kemudian Rasulullah juga disebut dengan Nabiur Rahmah. Rahmah ini ya tentu karena Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, engkau ini diutus oleh Allah SWT, wahai Muhammad, kata Allah, untuk menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Maka semuanya merasakan rahmatnya Rasulullah SAW. Manusia merasakan, malaikat merasakan, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya merasakan rahmatnya Rasulullah SAW. Panjang itu kalau diceritakan satu-satu. Bahkan rahmat dan kasih sayangnya Rasulullah itu, dalam satu pendapat disebutkan setan itu, iblis itu sebenarnya hampir mau mendapatkan rahmatnya Rasulullah. Kalau mendapatkan rahmatnya Rasulullah, diampuni oleh Allah itu iblis itu. Maka ada ceritanya Nabi Muhammad yang dibelah dadanya, ya. Seperti yang saya ceritakan di Bani Sa'ad ketika umur sekitar 4 tahun. Bani Sa'ad, beliau Rasulullah itu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Lah itu satu pendapat ada yang mengatakan memang untuk apa dibedah dadanya Rasulullah? Untuk mengeluarkan hadzus syaitan, untuk mengeluarkan rahmatnya Rasulullah itu kepada setan dan iblis. Karena iblis itu sudah dari namanya ublisa min rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi ruang untuk rahmat kepada iblis dari Nabi Muhammad, karena sudah dibuang. Andai kan tidak dibuang, kata ulama, dari hatinya Nabi Muhammad, maka niscaya iblis itu juga akan mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad. Bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga disebut dengan Nabiul Malhamah. Nabiul Malhamah ini artinya adalah peperangan. Nabinya peperangan. Mengapa Rasulullah SAW ini disebut dengan Nabiul Malhamah? Karena memang dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, bu'istu baina yaday sa'ah bisayf. Aku ini diutus sebelum hari kiamat dengan membawa pedang. Hatta yu'badallah ta'ala wahdahu la syarikalah. Sehingga Allah yang disembah, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dakwahnya Nabi Muhammad itu asyidda 'alal kuffar. Asyidda, keras, tegas kepada orang-orang kafir. Cuma perang ini bukan berarti Nabi Muhammad sedikit perang langsung diperangin, enggak. Semuanya ada step-stepnya. Dulu perang yang pertama itu Nabi Muhammad itu hanya bersifat defensif. Jadi perangnya dilarang untuk memerangi terlebih dahulu. Kalau orang kafir yang memulai, maka Nabi boleh melawan sebagai perlindungan diri. Makanya namanya defensif, perang yang sifatnya adalah defensif, defend. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, jangan kamu berlebihan, jangan melewati batas. Kalau mereka tidak memerangi, orang kafir tidak memerangi, ya tidak perlu diperangi orang kafir, gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian boleh secara ofensif, boleh untuk menyerang terlebih dahulu, tapi di selain al-ashhurul hurum, di selain bulan-bulan yang mulia dan di selain tempat-tempat yang mulia, seperti tanah haram atau yang lainnya. Itu. Tapi yang dimaksudkan di sini tentu jika ada orang-orang kafir masuk ke negara kita. Ini hukum jihad sekarang. Hukum jihad sekarang itu, kalau ada kafir dan statusnya adalah kafir harbi, memang memusuhi kita, membawa peperangan, kita boleh memerangi terlebih dahulu. Tapi kalau kafirnya adalah kafir zimmi, kafir yang sudah akan damai dengan pemerintah kita, maka kita tidak boleh memerangi. Kita hanya
kewajiban kita itu sebagai fardu kifayah untuk menjaga di perbatasan-perbatasan Darul Islam, negara Islam. Itu saja gitu. Warawa Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-hashir wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra fa idza kana yawm al-qiyamah li wa al-hamd ma'i wa kuntu imam al-mursalin wa sahib syafa'atihim. Warawa Jabir bin Abdullah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya,